Selanjutnya, kajian pertama bersama Ustaz Tri Asmoro Kurniawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal mu'minuna muttaquna sadiqun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dipertemukan di kajian rutin kita, dan hari ini spesial karena kita mau membicarakan tentang Ramadan. Jadi begini, yang pertama harus kita pahami adalah perjalanan hidup kita ini seperti perjalanan hitung mundur. Jadi pada waktu kita di dalam rahim ibu kita dulu, setelah 120 hari berubah dari nutfah menjadi alaqah menjadi mudghah, maka Allah mengirimkan malaikat untuk meniupkan roh ke dalam diri kita, dan pada saat itu bertemulah unsur langit yaitu nyawa atau roh dan unsur bumi yaitu tubuh kita. Saat itulah kita menjadi nafsun, menjadi jiwa, dan saat itulah kita bernafas. Disebut nafsun artinya jiwa, disebut nafasun karena dia bernafas. Dan pada saat itu juga malaikat akan menulis takdir-takdir yang akan terjadi, dan diantaranya adalah berapa usia yang akan kita nikmati dalam hidup. Maka begitu nanti kita lahir ke muka bumi, usia yang sudah ditetapkan itu akan berkurang satu demi satu. Itu yang saya katakan tadi, hitung mundur. Itu serupa dengan masjid itu biasanya ada jam sholat gitu ya. Ada sejumlah menit yang dipilih untuk menjadi jeda waktu antara azan dengan iqomah. Begitu azan berkumandang, biasanya ada muncul angka, taruhlah 15 menit. Maka muncul angka 15.00. Dan itu hanya 1 detik. Karena 1 detik kemudian akan menjadi 14.59. 14.58, 14.57, terus berkurang 1 sampai akhirnya 0001, 0000, kemudian iqomat berkumandang. Jadi ketika kita lahir di dunia, angkanya sudah muncul, kita nanti mau hidup berapa lama. Nah, maka setiap kali nanti 1 hari yang kita jalani, angka itu berkurang 1. Disampaikan oleh Imam Hasan al-Basri, Ibna Adam innama antal ayyam kullama dhahaba yaumun dababaduk. Wahai manusia, sesungguhnya kamu adalah kumpulan hari-hari yang setiap 1 hari berlalu, maka berkuranglah sebagian dirimu. Contoh begini. Andaikan ada seorang bayi yang lahir ke dunia, dia mendapatkan umur 1000 hari, kira-kira 3 tahun kurang sedikit. Begitu dia lahir ceprot gitu ya, bapak dari bayi ini kemudian menghubungi bapaknya alias kakek dari bayi ini. Kak, cucunya sudah lahir, kapan nih mau? Loh, katanya HPL-nya masih seminggu lagi. Ya ini maju seminggu, jadi alhamdulillah baru saja lahir. Ya udah besok saya tak ke situ sama nenek. Pada hari ketika kakek dan nenek ini datang, bayi ini umurnya tinggal 999 hari.
Karena yang kemarin sudah 1 hari sudah lewat. Wong dia umurnya 1000 hari. Nanti kalau orang tua bayi ini menyelenggarakan akikohan, pas akikohan dijalankan, maka bayi ini umurnya tinggal 994 hari. Karena yang 6 hari sudah lewat. Akikohan terjadi pada hari ke-7. Setiap 1 hari lewat, maka angka 1000 itu akan berkurang satu sampai kira-kira 3 tahun kemudian bayi ini meninggal dunia pada menjadi bocah kecil berumur 3 tahun. Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu adalah kumpulan hari-hari, maka setiap 1 hari berlalu berkuranglah sebagian diri. Kullama dhaba yaumun dhaba ba'duk. Jadi kalau Anda bertemu dengan seseorang kemudian Anda bertanya, kamu usianya berapa? 25 tahun. Itu maksudnya dia lahir 25 tahun yang lalu. Tapi hakikatnya dia sudah menjalani umurnya 25 tahun. Nah, tinggal berapa kalau ternyata takdir umurnya 26 tahun, berarti dia tinggal 1 tahun lagi. Sebenarnya itu. Nah, apa yang harus kita jalani dengan umur yang semakin berkurang itu apa yang harus kita jalani? Yang harus kita jalani adalah mengumpulkan bekal takwa sebanyak-banyaknya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka carilah bekal dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Kita sudah dengar ayat ini kan sudah berapa ratus kali. Carilah bekal dan sebaik bekal adalah takwa. Jadi hidup kita ini perjalanan pulang kepada Allah. Jumlahnya di masing-masing kita sudah ditentukan dan sudah kita jalani, dan dari masing-masing kita berapa sisanya kita nggak tahu. Maka yang harus kita jalani dalam perjalanan hidup ini adalah mengumpulkan bekal takwa sebanyak-banyaknya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengumpulkan bekal takwa itu? Bagaimana caranya? Carilah bekal dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Di mana Anda mencari, bagaimana Anda mengumpulkan, sehingga nanti ketika waktu kita berakhir dan kita menghadap Allah, kita sudah merasa percaya diri, sudah berbekal yang cukup. Gimana caranya? Ternyata caranya adalah menghadapi setiap situasi dan kondisi dengan pilihan terbaik, pilihan takwa terbaik. Jadi untuk mencari bekal takwa itu caranya adalah setiap kali kita berhadapan dengan sebuah situasi atau kondisi, hadapilah situasi itu dengan cara takwa yang paling baik. Misalnya begini, ini dimulai dari waktu kita bangun tidur setiap hari. Ketika muadzin mengumandangkan adzan sholat subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu menciptakan satu situasi untuk dihadapi. Apa yang kamu lakukan ketika adzan subuh terdengar? Di situ manusia terbagi 2. Ada yang bangun, ada yang tidak bangun. Berarti yang tidak bangun tidak bertakwa. Nah, dia meneruskan tidurnya. Yang bangun itu nanti terbagi lagi menjadi 2. Ada yang sholat, ada yang tidak sholat. Karena dalam 1 bulan itu ada sekitar 5-6 kali saya mengisi subuh berjamaah. Kemarin hari Jumat kemarin saya juga ngisi subuh berjamaah. Kalau saya ngisi sholat subuh berjamaah, berarti kan saya berangkat dari rumah sebelum subuh. Nah, ketika saya berangkat dari rumah menuju masjid tempat kajian subuh berjamaah itu, ternyata di jalan saya juga ketemu dengan orang-orang. Jadi bukan berarti karena berangkatnya jam 4 pagi, karena subuhnya 4:30, cukuplah setengah jam perjalanan. Bukan berarti nanti di jalan itu kosong, lengang, adanya cuma hantu-hantu, tamat kuntilanak, enggak. Jam 4 ketika keluar dari rumah menuju masjid itu ya di jalan sudah banyak orang lalu lalang. Jadi mereka termasuk yang bangun. Tapi terlihat bahwa banyak di antara mereka yang di jalan lalu lalang itu memang arah perjalanannya bukan untuk ke masjid sholat, bukan.
Jadi ada beberapa orang yang ketika mendengar adzan subuh itu bangun, tapi bukan untuk sholat. Noto bronjong di atas motor, kemudian pergi ke pasar, golek duit, dodolan. Banyak yang begitu. Jadi nanti ada yang bangun, ada yang tidak bangun. Yang bangun nanti beda lagi, ada yang sholat, ada yang tidak sholat. Di level ini, yang tidak bangun dan yang bangun tapi tidak sholat, itu berarti menghadapi panggilan subuh tidak dengan takwa. Nah yang sholat itu nanti terbagi lagi menjadi dua. Sholatnya di masjid atau di rumah. Karena ada bapak-bapak yang nanti bangun dan sholatnya cuma di rumah, nggak berangkat ke masjid. Yang ke masjid nanti terbagi lagi menjadi dua. Dia ikut bersama imam sejak takbiratul ihram pertama kali, atau dia makmum masbuk, atau bahkan dia kelompok yang ketiga. Sampai di masjid ternyata sholat subuhnya sudah berakhir sehingga dia sholat sendiri. Jadi meskipun ke masjid dia tidak berjamaah. Yang takbiratul ihram bersama imam nanti terbagi lagi, ada yang sop pertama, ada yang sop kedua, ada yang sop ketiga, dan beda sop beda nilai di sisi Allah. Yang sop pertama itu beda lagi. Apakah dia sholatnya sendiri atau dia sholatnya bersama putranya? Karena ada bapak-bapak yang rajin sholat subuh ke masjid, tapi putranya tidur di rumah nggak sholat. Dia tidak berupaya untuk membangunkan anaknya untuk ngajak ke masjid, tidak. Ada bapak-bapak model begitu, mau masuk surga sendirian, anaknya nggak diajak. Tapi ada bapak-bapak yang pokoknya anaknya tetap bangun. Kalau anaknya bilang capek, tak gendong, pokoknya sholat subuh ke masjid. Jadi yang pagi ini tadi paling baik nilai takwanya pada waktu adzan subuh terdengar adalah yang bangun, sholat ke masjid, takbir bersama imam, sholat pertama bareng anaknya. Tuh, silahkan, Anda sudah punya nilai terbaik di situ. Yang bangun tapi nggak sholat jelas nggak bertakwa. Yang sholat cuma di rumah cuma dapat satu. Karena Nabi mengatakan sholatul jamaati tabdulu an sholatil fardhi bisabin wa isna darajat. Sholat berjamaah di masjid itu bagi laki-laki lebih baik 27 derajat daripada yang sendirian. Ya. Terus kemudian yang sholatnya sama anaknya, alhamdulillah dia menjalankan firman Allah, ku anfusakum wa alikum naro. Jagalah diri dan keluarga menghadapi neraka. Kan saya bilang tadi, ada bapak ibu yang rajin ke masjid, rajin pengajian, tapi anaknya pakai celana pendek gitu loh. Anaknya pacaran sampai hamil gitu kan. Bapaknya rajin ke pengajian, rajin masjid, tapi nggak mencoba untuk mengarahkan anaknya menjadi lebih baik. Itu cara bertakwa ketika adzan subuh. Nah sekarang cara bertakwa setelah selesai sholat subuh. Apa yang Anda lakukan kalau selesai sholat subuh? Pilihannya banyak. Ada yang pilihan takwa, ada yang pilihan tidak takwa. Ada yang baca Quran, ada yang baca koran, ada yang nonton bal-balan, gitu kan? Ada yang ngeteh di halaman, ada yang jalan-jalan, ada yang membantu istri menyiapkan sarapan, ada yang tidur lagi. Itu berbeda semua nilainya di sisi Allah. Meskipun tadi satu jamaah ketika sholat subuh di masjid. Makanya kadang-kadang kita itu punya suami atau punya istri yang membuat orang lain kagum, tapi kita sendiri sebagai pasangannya itu kecewa itu ada. Ya Allah mbak duwe bojo ora kaya bojomu. Nek aku nyawang pendak sholat mesti yang mburi ngarep dhewe, mburine imam persis. Nanti kalau imamnya batal berarti yang gantikan suamimu. Suamiku loh susah banget dibangunkan buat sholat subuh. Gak alangkah enaknya kalau punya suami seperti suami sholat subuh gak usah dibangunkan, nanti sholat pertama. Anda dipuji punya suami seperti itu, padahal Anda jengkel karena habis sholat subuh suami Anda tidur lagi. Tetangga Anda yang muji itu gak ngerti kalau habis sholat subuh tidur lagi itu gak ngerti. Habis sholat tidurnya ternyata sampai duhur, gak kerja, gak nyari nafkah. Tetangga cuma muji suami Anda karena sholat subuhnya sholat pertama, padahal Anda jengkel sama suami model kayak gini ini. Yang model gini kan banyak gitu loh. Kita punya suami atau punya istri yang orang lain kagum, kita aja jengkel loh punya pasangan kayak gitu. Orangnya ada di sini nggak yang gitu? Ada lah. Mesti ada yang model-model gitu. Jadi setiap peristiwa, setiap kejadian, setiap menit itu mesti menyediakan pilihan-pilihan dari takwa dan tidak takwa, dan pilihan takwa itu bertingkat-tingkat. Maka caranya adalah menghadapi setiap situasi itu dengan pilihan bertakwa. Satu. Yang kedua adalah
pilihan takwa yang paling baik, karena pilihan takwa bertingkat-tingkat. Misalnya kayak orang yang mengatakan, ya udah bangun, kemudian sholat, kemudian istrinya ngomong, loh kok di rumah toh ya nggak pergi ke masjid? Aku tuh sudah sholat, jangan kamu marah-marah terus, yang kemarin itu tuh ya nggak sholat. Karena bapak ini nggak ngerti, sholat ketika dia ke masjid itu 27 derajat, sementara kalau di rumah cuma 1. Coba kita hitung pakai matematika sederhana. Anggap saja ini ada 2 orang bapak yang sama-sama sholat, yang satu tadi di rumah, yang satu ke masjid. Anggap saja nilainya mereka sempurna, yang di rumah dapat 1, yang di masjid dapat 27. Itu subuh. Nanti duhur begitu lagi, yang di rumah sholat di rumah lagi, maka 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang di masjid 27 tambah 27 berarti 54. Nanti asar begitu lagi, yang di rumah lagi berarti 1 tambah 1 tambah 1 sama 3. Yang di masjid 27 tambah 27 tambah 27 berarti 81. Coba jenengan hitung ini selama 10 atau 20 tahun. Jadi orang yang mengatakan aku bisa penting lak wis salat, terus ndak tadi pokso-pokso yang masjid. Itu pilihannya kalau tidak bodoh ya bodoh banget gitu aja. Sama-sama melakukan perbuatan, sama-sama energinya, yang satu dapat 27, yang satu cuma dapat 1, kok tetap nekat pilih yang 1. Itu nek saya bilang ngeceh-ceh umur ngono. Nyambut gawe rekosone ganjarane gur sithik. Berarti di situ ada prioritas. Ada prioritas. Prioritas itu apa? Nilainya tidak sama. Nah, karena tidak sama, cari yang nilainya paling baik. Coba. Prioritas itu bisa terjadi karena melakukannya berbeda cara. Berjamaah dan sendirian dalam kasus sholat. Itu beda nilainya. Prioritas itu bisa terjadi, perbedaan nilai ini bisa terjadi karena beda tempat. Coba nanti Anda umroh, kemudian sholat di Masjid Nabawi. Maka Nabi mengatakan sholatun fi masjidi hadza. 1 kali sholat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 kali sholat di tempat yang lain. Jadi sama-sama. Coba misalnya ini ada masnya yang ini umroh. Yakin aja nanti ketika dia umroh itu sholat di Masjid Nabawi, bacaan sholatnya yang mirip dengan apa yang dibaca di sini. Kalau di sini kuliah kafirun, ya di sana kuliah kafirun juga. Bukan berarti di sini kuliah kafirun sampai sana surat An-Nisa. Ya. Jadi kalau yang biasanya di sini itu bacanya kuliah al kafirun, ya nanti sampai di Masjid Nabawi kuliah al kafirun tiba-tiba langsung surat An-Nisa, ya tidak mungkin hafalnya dari mana gitu loh. Tapi Nabi mengatakan sholat 1 kali di masjidku ini lebih baik daripada sholat di tempat lain 1000 kali. Begitu Anda pindah ke Mekah, Nabi mengatakan 1 kali sholat di Masjidil Haram itu lebih baik dari 100.000 sholat di tempat yang lain. Padahal kalau kita nanti pergi ke Mekah sholatnya ya mirip-mirip dengan yang kita lakukan di sini. Bacaan-bacanya juga sama yang kita baca di sini. Tapi nilainya berbeda. Nah, Ramadan nanti beda waktu. Lailatul Qadri khair min alfi syahr. 1 malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau setahun itu 12 bulan, berarti 1000 bulan itu 83 tahun. Belum tentu kita nanti umurnya sampai 23 tahun. Tapi kalau Ramadan besok Anda sholat bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka nilai sholat Anda adalah lebih baik daripada sholat 1000 bulan. Berarti di sini kan ada peringkat, ada prioritas-prioritas. Jadi orang yang ngerti prioritas akhirnya kan akan mencari yang terbaik. Nggak sekedar yang penting kan sholat. Loh, kalau memang dapat 27 kenapa milih cuma 1? Satu tadi memilih amalan takwa, yang kedua memilih amalan yang terbaik karena nilai takwa berbeda-beda. Oke. Yang ketiga, memilih amalan yang tepat waktu. Kenapa? Karena tidak semua amal soleh itu baik. Ada amal soleh yang menjadi tidak baik karena tidak tepat waktu. Dalam rumah tangga itu ada kisah-kisah tentang rumah tangga yang berantakan, tetapi kalau disebut maksiat tidak. Lebih karena tidak tepat waktu atau tidak seimbang. Ada seorang bapak yang pulang malam.
kemudian kecapean. Dan karena kecapean, dia langsung memilih untuk istirahat, tidur. Tapi faktanya adalah sudah seminggu dia tidak mendapatkan pelayanan istri di atas tempat tidur, dan itu hasrat yang manusiawi. Maka dia berpikir, ya udahlah besok saja habis sholat subuh saya melakukan hubungan dengan istri. Kan juga tidak ada aturan toh di dalam agama, hubungan suami tidak harus malam hari, itu kan nggak ada aturan. Boleh kok pada subuh, boleh kok pada duha, boleh kok pada duhur, boleh kok pada asar. Yang penting aman dan terkendali, kan begitu. Maka begitu selesai sholat subuh, dia tidak membaca Quran. Dia zikirnya pendek-pendek, kemudian dia naik ke atas tempat tidur untuk memberi kode sama istrinya bahwa dia butuh dilayani. Ini udah seminggu, udah nggak kuat, tapi tadi malam kecapean. Lah kok istrinya nggak paham. Tanda di suami itu nggak paham, istrinya menyimpulkan habis sholat subuh kok langsung tidur. Jangan-jangan suami saya masih capek gitu loh. Mungkin waktu SMP juga nggak pernah ikut pramuka, jadi nggak ngerti kode-kode gitu. Lah istrinya habis sholat subuh malah dikirnya panjang, habis dikir panjang baca Quran 1 juz. Coba apa itu jelek dan maksiat? Tidak, tapi itu bikin jengkel, tau nggak? Coba dia berhenti baca Quran sebentar, Mas ada apa? Ayo, saya lagi. Nanti dia layani suami, paling lama berapa sih pelayanan di atas tempat tidur? Nggak sampai 1 jam. Sudah selesai, suaminya mandi berangkat ke kantor. Dia mau baca Quran duha sampai duhur juga boleh. Lanjut ba'da sampai asar juga boleh. Asar sampai maghrib juga boleh. Tapi karena dia tidak tepat waktu, dia merasa tidak bersalah baca Quran ketika suaminya menunggu. Atau hari Senin ketika suaminya ngambil cuti, Dek saya cuti hari Senin, nanti mau di rumah seharian. Ya Mas, itu perempuan cerdas langsung tidak puasa hari itu. Kenapa? Karena suaminya nanti mungkin ngajak ngobrol. Orang yang puasa nafasnya mesti bau. Mungkin suaminya ngajak jajan sarapan bareng, ya nggak mungkin lah kalau dia puasa. Tapi ada perempuan nggak paham, tetap puasa. Nah ketika puasa itu apa jelek? Tidak, tapi tidak tepat. Jadi ada perilaku-perilaku yang tidak tepat, yang baik tapi tidak tepat. Nah karena itulah Ramadan itu termasuk waktu yang ada amalan-amalan yang tepat gitu loh. Artinya ketika membahas Ramadan itu membahas waktu yang tidak akan terulang, waktu yang setahun cuma 1 kali. Maka untuk acara-acara reguler di cancel nggak apa-apa, untuk fokus di Ramadan. Terus yang ketiga, yang keempat adalah ada amalan-amalan yang datang dalam waktu bersamaan, jumlahnya banyak dan sama-sama baik, tapi kemampuan kita untuk melakukan terbatas. Coba menjelang Ramadan seperti ini, ada beberapa masjid yang menawarkan amal soleh, mungkin nambah toilet, mungkin ngecat ulang masjid, mungkin beli karpet atau apalah, dan menawarkan kepada jamaah siapa yang mau sedekah jariyah. Selama masjid ini masih dipakai untuk amal soleh, insya Allah kita tetap mendapatkan pahalanya. Oke. Bagi yang ingin membantu nanti menghubungi bendahara masjid, ditunggu sampai hari Senin. Oh berarti masih besok. Ada bapak yang bismillah besok saya mau bantu. Begitu dia ikut pengajian pagi hari ini, tadi dari Subul Salam ya, Baitul Mal tadi menawarkan begitu banyak amal soleh. Mungkin Anda tertarik juga untuk menyambut apa yang disampaikan. Begitu nanti sampai di rumah, ketemu sama anak perempuan, ayah, ini sudah mau Ramadan. Ya, ada beberapa masjid sudah bersih-bersih, ngecat ulang. Ada beberapa masjid yang sudah pasang spanduk marhaban ya Ramadan. Emang kenapa nak? Kalau sudah menjelang hari puasa, berarti nanti kan setelah itu lebaran ya. Aku pengen lebaran tahun ini pakai baju baru. Kan tahun kemarin belum. Ayah kan nggak belikan kemarin. Jadi tahun ini tolong berikan baju baru ya. Ini juga sebuah kebaikan. Oke, habis itu ngobrol dengan istrinya ngomong ya, opo? Kalau punya uang jangan buat macam-macam dulu, ditabung. Lah kenapa?
Lah kan kita sudah 2 tahun nggak mudik. Nggak mudik. Masa tahun ini juga nggak mudik juga? Jangan-jangan kamu ikut klubnya Bang Toyib 3 kali lebaran nggak pulang-pulang gitu ya. Coba kalau ada uang ditabung. Nanti kalau cukup ya kita nyarter mobil, kalau tidak ya oke kita beli tiket, tapi tiket yang dibeli di awal-awal seperti jauh lebih murah daripada tiket yang nanti sudah mendekati hari ya. Tolong ya kalau ada uang kamu itu manajemen keuangannya buruk. Ya, kalau nggak diingatkan sukanya uang terus ada kebaikan langsung dikeluarkan. Padahal ini juga baik loh ya, mengantar aku pulang ketemu orang tuaku. Habis itu anak laki-lakinya pulang. Loh, udah pulang toh ya, Nang? Iya ya, pondok libur. Jadi semua pelajaran diselesaikan, ujian. Jadi sebelum Ramadan udah selesai, nanti Ramadan full di rumah. Oh bagus no, nanti bisa ibadah bareng sama ayah sama ibu. Iya ya, tapi kasihan teman-temanku di pondok itu yang luar Jawa ternyata tidak bisa pulang. Jadi mereka tetap di pondok ya. Kasihan mereka, makanya saya tuh pengen selama Ramadan nanti setiap hari mengundang ustadz senior untuk memberi motivasi mereka. Dan nanti kalau hari lebaran ngasih bingkisan ya, uang 100.000, baju koko sama sarung. Bagus itu. Iya, makanya ayah jadi donatur ya. Ini proposalnya sudah ada. Ayah mau bantu berapa? Habis itu pintu rumahnya diketuk. Dok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ternyata janda sebelah rumah datang. Bapak maaf, saya ingat suami saya dulu waktu sakit cerita kalau bapak dan suami saya itu teman dekat, teman mancing, teman sepedaan, teman karambol di pos kamling. Jadi dulu suami saya sebelum meninggal ngomong, nanti kalau ada apa-apa minta tolong aja sama bapak ini, karena posisi kamu sekarang janda, itu banyak fitnah. Kalau kamu ngomong pada semua orang nanti malah jadi masalah. Udah ngomong sama bapak ini, teman baik saya kok. Bapak, saya dapat surat dari sekolah kalau anak saya harus bayar lunas SPP untuk bisa ikut ujian. Saya kesini mau pinjam uang Pak, tolong saya. Bantu subuh salam, baik. Bantu masjid, baik. Bantu belikan baju baru buat anak untuk lebaran, baik. Menyiapkan biaya untuk pulang mudik, baik. Bantu santri-santri yang di pondok, baik. Ya. Bantu janda sebelah itu baik juga. Masalahnya Anda bukan sultan gitu loh. Nek sultan duitnya oke, sultan mah bebas, duit diguang-guang ya terserah. Anda adalah rakyat jelata yang terkena imbas lockdown. Judul korannya kemarin adalah di masa pandemi banyak orang yang miskin gitu loh. Semakin miskin saat pandemi, judulnya Solo Pos kemarin begitu. Anda buka dompet ternyata cuma 200.000, kan nggak mungkin semua kebaikan ini Anda, ya, nggak mungkin Anda bantu semua, karena semuanya nggak menerima fotokopian, harus asli dan cuma 2 lembar warna merah. Maka Anda harus memilih di antara pilihan-pilihan kebaikan ini, yang mau saya pilih yang mana yang kira-kira nilai takwanya paling tinggi di sisi Allah. Oke. Kalau Anda pengen bantu janda, berarti Anda harus siap bertengkar dengan istri. Gitu. Kalau Anda mau bantu istri, berarti Anda harus tega menolak permintaan janda itu yang sudah merapih-rapih karena menganggap bahwa teman dekatnya mantan suami, almarhum suaminya dulu. Kalau Anda milih untuk membelikan baju baru anak, berarti Anda siap nanti ketemu sama bendara masjid bilang, enggak, saya tahun ini enggak bantu masjid. Tapi kalau Anda milih bantu bangun masjid, berarti Anda harus siap anak Anda nangis karena tidak pakai baju baru lebaran nanti. Ini dilematis gitu loh. Nah dalam hal ini Anda harus memilih salah satu. Jadi ternyata mengumpulkan bekal takwa itu ternyata nggak mudah. Menentukan apa yang tepat bernilai takwa, kemudian bagaimana antara nilai takwa itu nilainya berbeda-beda, kemudian mencari yang paling sesuai dengan situasi, karena ada nilai ketakwaan tetapi tidak sesuai, amal soleh tapi nggak sesuai malah menciptakan masalah. Dan ingat bahwa kemampuan kita terbatas. Jadi nanti jangan Ramadan terus nanti Imam Syafi'i khatam 6 kali 1 hari, itu urusan dia Imam Syafi'i. Anda sehari 1 juz saja nggak bisa kok. Bahkan temen yang share itu, Mbak Gugen cerita, dia sendiri aja belum tentu sehari bisa khatam berkali-kali gitu loh.
Jadi jangan bandingkan dengan orang yang kemampuannya di luar kita, tidak. Kemampuan Anda seberapa? Kenapa? Karena ibadah itu harus dinikmati. Kalau sampai nanti kita ngomong ibadah itu nggak nikmat, suatu saat di satu titik Anda akan berhenti karena jenuh. Ibadah itu juga membuat kita jenuh loh. Makanya ini harus kita dudukkan persoalannya. Satu, Anda harus punya ilmu yang cukup. Quwwatul idrak, ilmu yang cukup. Kenapa ilmunya cukup? Karena ilmu itu akan memberikan referensi-referensi, tindakan-tindakan apa yang harus kita pilih itu berdasarkan ilmu. Ya, al-insanu aduwwu majahula. Manusia itu adalah musuh kebodohannya. Jadi kalau Anda pernah mendengar hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Niat itu tergantung ilmu, karena Anda tidak akan meniatkan yang Anda tidak tahu. Contoh sederhana yang sering saya jadikan contoh adalah ibu-ibu di sini pas Idul Adha kemarin dapat daging masing-masing ibu 2 kilo. Pertanyaannya, Anda masak jadi apa Bu daging itu? Bahannya sama kok, sama-sama punya daging 2 kilo. Tapi akan berubah menjadi apa? Tergantung ilmu yang dimiliki masing-masing ibu itu. Ibu yang punya ilmu memasak yang banyak akan memberikan tawaran yang banyak juga buat suaminya. Mas, ini cuma 2 kilo. Jadi nggak mungkin semua masakan saya masak. Kamu mau dimasakkan apa? Rendang. Oh rendang. Rendang yang mana? Rendang Malaysia atau rendang Sumatera? Ternyata beda. Empal. Empal yang mana? Empal Solo atau empal Cirebon? Di Cirebon ada loh namanya empal gentong. Ya. Sementara ibu yang lain yang tidak punya ilmu memasak, nyawang daging 2 kilo wis bingung, iki kok dadi apa ya? Sate karo gule wis jeleh. Akhirnya digawa nyang pasar, digilingke dadi bakso. Terus dia siksa suaminya selama 1 bulan. Pagi bakso kuah, siang bakso bakar, malam bakso goreng. Wis ngono terus nganti kemlekeren. Sama-sama punya daging 2 kilo, berubah menjadi seperti apa? Kembalinya kepada ilmu Anda. Ilmu ibu yang tidak punya ilmu masak rendang tidak mungkin punya niat makan bikin rendang. Sama menjalani kehidupan ini dan termasuk khususnya kehidupan rumah tangga. Kalau Anda tidak punya ilmu yang cukup, Anda tidak akan bisa menghadapi situasi itu dengan nilai takwa, nggak bisa. Hatta Ramadan nanti datang. Kalau Anda tidak tahu amal-amal apa yang harus Anda lakukan selama Ramadan, ngertinya gur poso tok. Nanti gur poso tok, pas poso tiba nonton TV, acarane apa? Iklan sabun mandi. Ya padha wae to ya, gitu loh. Dia cuma berpikir aku tidak makan, tidak minum dari subuh sampai gitu loh. Padahal nanti ada hadis-hadis yang menceritakan bagaimana orang-orang yang berpuasa tapi nggak dapat pahala atas puasanya itu. Ruba shaimin hadduhu min siyamil ju'wal atas wa ruba qaimin haddu min qiyami ila sahar. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala kecuali lapar dan haus. Harusnya tidak. Harusnya dengan puasa itu dia bisa menjadi pribadi yang lebih bertakwa, la'alakum tatakun. Harusnya berpuasa itu membuat dia lebih terbiasa melakukan kebaikan. Karena selama 1 bulan dia mendapatkan lingkungan yang kondusif untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Harusnya dengan puasa dia menjadi lebih peka, lebih dekat kepada Allah. Tapi ruba shaimin hadu min siyamil ju'wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa yang dihadapkan bukan pahala, hanya lapar dan haus. Tidak makan membuat dia lapar, tidak minum membuat dia haus. Hanya itu yang dia dapatkan. Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaisa lil hajatun fi yada'a ta'ama wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan omongan dan perbuatan yang jelek, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Meninggalkan makan dan minum alias puasa. Jadi barang siapa puasa tapi omongannya tetap jelek, perbuatannya tetap jelek, Allah nggak butuh dia tidak makan, tidak minum, itu Allah nggak butuh. Nah hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa ada orang yang nanti berjumpa dengan bulan puasa tetapi nggak dapat apa-apa. Jadi pertama kan harus punya ilmu yang cukup.
Karena ilmu itu memberikan referensi yang banyak. Kamu harus bagaimana? Kemarin saya didatangi sepasang suami istri yang maaf, saling mencintai. Harusnya secara konsep di atas kertas, karena mereka saling mencintai, pernikahannya akan bahagia di atas kertas. Sebegitu cintanya perempuan ini kepada suaminya sampai dia rela menjadi mu'alaf. Jadi dia non muslim, sekarang berubah menjadi mu'alaf. Saking cintanya. Bagi saya keputusan untuk menjadi mu'alaf itu keputusan besar, karena akan merubah hal-hal yang diyakini dalam hidup. Misalnya dulu yakin bahwa semua amal perbuatannya sudah ditebus dosa-dosanya oleh sang penebus. Dulu meyakinnya seperti itu. Jadi kalau berbuat amal itu enak wae ngopo, salah-salah ditebus kok gitu. Sekarang menjadi muslim, keyakinannya apa? Kamu melakukan amal soleh pun kalau nggak ikhlas nggak dapat pahala, tahu nggak? Itu berat loh, merubah keyakinan. Dulu perbuatan saya sebanyak apapun salahnya sudah ditebus, terus dengan sekarang berkeyakinan saya sudah beramal soleh pun kalau saya nggak ikhlas tetap nggak bernilai soleh di hadapan Allah. Itu berat loh merubah seperti itu. Dan dia memilih melakukannya. Nah suatu hari pasangan ini bermasalah. Kemudian datang ke tempat saya. Ada apa mas? Saya sudah kenal sebelumnya. Saya pernah ngisi di satu kota. Mereka berdua pernah ikut dan kemudian konsultasi di kota itu. Sekarang mereka datang ke kantor saya di Solo. Ada apa mas? Ini Ustadz ada masalah rumah tangga. Ya kenapa? Saya sempat marah sama istri. Nah biasanya istri saya itu kalau marah, saya marah, dia diem. Masalahnya sekarang diemnya sudah lebih dari seminggu, lebih dari sebulan. Jadi kadang-kadang saya mau pulang itu malas. Bayangkan sampai rumah nanti ketemu sama perempuan yang tidak menjawab ketika saya tanya. Ketika saya dekati dia menghindar pergi. Ketika saya tanya dia nggak menjawab. Jengkel saya Ustaz. Bukankah istri yang solehah itu adalah perempuan yang jika dipandang menyenangkan, diperintah mentaati, ditinggal pergi menjaga kehormatan diri. Istrinya nggak seperti itu. Saya tanya sama yang perempuan, Mbak, kenapa kamu tidak bicara dengan suamimu sampai berhari-hari, sampai berminggu-minggu itu kenapa? Oh lah, suami saya bikin saya jengkel. Ya karena saya jengkel, saya marah, ya saya diam. Nanti kalau suami saya ngajak ngomong, saya balas malah omongan saya salah. Ya udah saya diam aja daripada nanti salah. Oke. Akhirnya saya bilang, Mas, Mbak, kamu berdua sama-sama salah. Mbak, kamu itu kalau jadi mu'alaf, jangan cuma belajar baca Quran dan sholat tok. Karena muslim itu bukan hanya sholat dan baca Quran. Kamu juga harus belajar bahwa dalam Islam ternyata mendiamkan orang lain itu maksimal hanya 3 hari. Itu orang lain. Ini suamimu yang ngasih nafkah kamu, yang membimbing kamu. Jadi kalau bisa mbok usahakan bagaimana kalau dengan suami itu nggak usah mendiamkan. Sejengkel apapun belajar untuk tidak mendiamkan. Ketika suami datang meskipun kamu jengkel, berusaha untuk tersenyum, berusaha untuk menjawab pertanyaannya. Ya berat no Ustadz, kita sedang jengkel. Ya emang berat, karena berat itulah pahalanya masuk surga. Nek ringan pahalanya kipas angin gitu loh. Ya memang disitulah cara kita meraih surga itu dengan cara seperti itu. Jadi kamu kalau bisa itu jangan mendiamkan suamimu, apalagi sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan. Enggak elok seperti itu. Saya bilang sama suaminya, Mas, kamu juga salah. Kenapa Ustaz? Istri soleha adalah istri yang jika diperintah mentaati, jika dipandang menyenangkan, jika ditinggal pergi menjaga kehormatan diri, itu adalah istri ideal. Ketika seorang laki-laki menikah, dialah yang bertanggung jawab untuk merubah istrinya sekarang menjadi ideal seperti itu. Dia yang mendidik istrinya. Karena arijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki adalah pemimpin perempuan. Itu salah satu tafsir dari Ibnu Katsir mengatakan wa mu'addibuha idza wajad, yaitu laki-laki yang mendidik istrinya ketika menyeleweng.
Jadi kamu ajak diskusi, kamu ajak pengajian, kamu beri buku-buku. Gini loh caranya menjadi solehah, pelan-pelan dididik. Makanya kalau di sini ada mas-mas yang belum menikah dan merasa tidak bisa mendidik, berarti besok itu nek nyari istri jangan cari yang mualaf, jangan cari di pasar malam nggak ketemu. Cari istri yang udah ikut pengajian loh, ini yang di sini masih ada tuh, yang perawan-perawan sama janda-janda juga ada. Jangan nyari yang jauh-jauh lah. Buka takbirnya ketemu jodohnya gitu loh. Judul sinetronnya apa? Jodoh di balik takbir. Yo. Ngapain cari yang jauh-jauh? Udah ngerti nggak bisa didik istri, nyarinya di pasar malam. Udah ngerti nggak didik istri, nyarinya orang awam yang mualaf. Ya berat bayangkan. Setelah menikah sibuk dari pagi sampai malam bekerja, sampai rumah capek tidur, besok kerja lagi. Kapan didiknya? Apalagi istrimu itu mualaf, Mas. Dia tidak punya referensi bagaimana menjadi istri soleha. Bapak ibunya juga tidak memberikan contoh bagaimana kehidupan rumah tangga yang Islami. Wong bukan orang Islam. Tak kasih tahu ya, Mas. Jangankan yang mualaf, perempuan-perempuan yang dari lahir beragama Islam itu ada kok yang ketika sedang jengkel sama suaminya juga langsung nggak ngomong sampai berhari-hari juga ada kok. Itu yang darahnya darah Islam sejak lahir aja ada toh. Orangnya juga ada itu di sini nih. Yang nek lagi jengkel karo bojone langsung meneng ra ngomong pirang-pirang dino gitu loh. Gitu. Akhirnya mereka kita nasihati, akhirnya pulang. Itu menunjukkan apa? Nek tidak punya ilmu, akhirnya dia mengembangkan kebenaran versi sendiri. Jadi kemarin saya ketemu pasangan yang lucu. Si istrinya suka marah-marah sama suami. Nah, sampai membuat suaminya itu pulangnya malam, jam 1, jam 2 itu baru pulang. Setiap hari. Saya tanya, kenapa kamu pulangnya malam? Saya nunggu istri tidur. Jadi saya pulang itu kalau istri sudah tidur, dan biasanya jam 1, jam 2 itu udah tidur. Karena kalau saya pulang istri masih begadang, masih melek, mesti bertengkar. Akhirnya apa? Kenapa kamu pulang malam? Karena istri saya cerewet. Kenapa Bu kamu cerewet? Karena suami saya pulang malam. Kapan rampungin nek carane ngene gitu loh. Gitulah nek rumah tangga ngenal Allah tuh gitu. Semuanya merasa benar sendiri. Lah kowe mulai bengi ngopo? Salah ya, kowe nek melek mesti ngonek-ngonek ke aku. Lah kowe ngonek-ngonek aku ngopo? Lah salah kowe mulai bengi. Ayo. Ora rampung carane ngene gitu loh. Jadi itu berarti apa? Kalau ilmunya tidak banyak, pilihan-pilihan amalnya jadi membingungkan. Aku harus bagaimana dalam situasi seperti ini? Aku jengkel sama suami, tapi kemudian memilih untuk mendiamkan. Itu kan dia yang mengatakan itu benar. Di hadapan Allah kan belum tentu itu benar. Saya memutuskan pulang malam menunggu istri tidur. Itu kan benar menurut suami yang melakukan itu. Tapi ketika nanti kita kaji itu kan tidak benar bagaimanapun. Pertanyaannya kan sebenarnya kamu menikah itu untuk masuk surga atau untuk memuaskan hawa nafsu toh? Menuruti keinginanmu sendiri. Kalau kamu ingin masuk surga, enggak gitu caranya. Tapi kalau nafsumu puas karena sudah melampiaskan kemarin, mungkin iya. Tapi yakin bukan itu cara masuk surga. Ya, oke. Selain menyediakan referensi yang cukup, kamu harus melakukan apa dalam situasi seperti ini. Nanti ilmu itu akan membuat Anda mampu membuat prioritas. Tadi kan kemampuan kita terbatas, pilihan amalnya banyak. Jadi kita harus memilih, maka mampu menyusun prioritas termasuk salah satu kecerdasan. Sampai ada sahabat yang namanya Amru bin Al-As. Sahabat Amru bin Al-As itu mengatakan, laisal aqilu man ya'riful khaira minasyarr walakin waladhi ya'rifu khaira syarraini. Orang yang cerdas itu bukan orang yang membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tapi yang membedakan mana yang lebih baik dari dua hal yang buruk. Jadi nek ini buruk, ini juga buruk, saya harus melakukan terpaksa. Maka mana yang lebih baik dari itu. Anda akan menemukan ini pada kasus ketika pilihan kepala desa. Calonnya dua, nggak ada yang baik semua. Tapi minimal yang satu sama orang masjid tidak musuhi lah, minimal gitu loh. Dua-duanya jelek tapi yang satu mantan preman, yang satu ternyata ya belum sholat tetapi sama orang masjid masih bisa ketemu jalan masih. Anda harus milih.
Kan dalam hidup ini kadang-kadang pilihnya begitu. Mana yang dipilih ternyata nggak ada yang baik. Tapi di antara yang dua yang tidak baik itu mungkin ada yang lebih ringan. Ini baik. Maka saya bilang tidak baik, kurang baik, baik, lebih baik, sangat baik, baik sekali. 6 ini semua mengandung kata baik, tapi jelas berbeda nilainya di sisi Allah. Jadi akhirnya apa? Ilmu membuat kita mengerti tentang prioritas. Jadi wong nek nganti bingung ngono uripe iki mergo ilmune ora cukup. Ya, mungkin mbak-mbak di sini mungkin saking cantiknya ada 5 laki-laki yang mau menikahi. Akhirnya apa? Kula bingung Ustaz, milih sing 5 niku, sing nika ganteng ning melarat. Nggih nika sugih ning ra patek ganteng, nika ganteng ning sugih ning cendhek. Nggih. Nika ganteng nggih, sugih, dhuwur ning nek dijak ngomong ra nyambung-nyambung. Lah kula kudu milih pripundi Ustaz, bingung kula. Wong bingung kuwi wong ra ndek ilmu. Nek ndek ilmu mesti ora bingung soalnya ora mungkin eneng sing padha kembar persis di dunia. Hatta orang kembar itu mesti ada yang lebih baik salah satunya. Mbak, ndak usah bingung. Gimana Ustaz? Rasulullah mengatakan, "Idza ja'akum man taradawna dina wa khuluqahu fa'ankihuhu." Jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya baik, maka nikahkanlah dia. Berarti memilih suami itu 1 agamanya, 2 akhlaknya. Oke, sekarang kandidat 5. Kita nilai dari hadis Nabi. Siapa yang lebih baik agamanya? 5 orang ini kira-kira sholat 5 waktunya di masjid semua enggak, Mbak? Enggak Ustaz, hanya 4. Yang satu itu kalau Jumatan tok. Wes, ini dieliminasi. Mbak, di antara 4 yang ada ini, dia suka datang ke pengajian enggak? Karena agama itu ya harus dipelajari, bukan cuma sholat toh. Yang 3 Ustadz, yang 1 cuma kalau gerakan subuh ada sarapannya, wes dieliminasi. Oke. Yang 3 ini Mbak, sholatnya 5 waktu di masjid, suka pengajian. Kira-kira yang subuhnya paling rajin mana? 2 Ustadz. Yang 1 tuh kelihatan kalau masjid kadang datang, kadang tidak. Karena yang paling berat kan sholat subuh, tinggal 2. Oke, tinggal 2, Anda tinggal lihat. Dia punya ibu, bagaimana cara bersikap kepada ibunya. Apakah kalau dipanggil suaranya rendah, "Le, nopo bu, opo le, apa mbok?" Lah, wis langsung kecekel. Ini yang Anda pilih berdasarkan hadis Nabi. Dadi nek wong mumet 5 aja nglamar kula sing kula pilih pundi? Selamat menikmati kemumetanmu wong bodoh gitu. Karena Nabi memberikan ancaran kalau datang kepadamu laki-laki yang agamanya baik, akhlaknya baik, itu dalam rangka membuat kamu tidak bingung. Gitu loh. Jadi ilmu itu membuat kita bisa menyusun prioritas akhirnya. Nah, termasuk prioritas adalah muqtadul hal, sesuai dengan tuntutan waktu. Lah disinilah hubungannya ini dengan Ramadan gitu loh. Ramadan itu datang hanya 1 kali dalam 1 tahun karena itu dia menjadi spesial. Jadi Anda harus punya ilmu apa amalan-amalan yang harus saya lakukan selama Ramadan agar saya bisa mendapatkan yang terbaik dari Ramadan tahun ini. Kenali apa yang membuat, dan itu bagian ustadz lain yang nanti sholat taraweh, berbuka, memberi makan kepada orang yang puasa, kemudian baca Quran dan macam-macam, itu ustadz lain yang menerangkan. Saya melihat dari pandang keluarga, gimana menghadapi Ramadan ini. Yang jelas dia memberikan kebaikan yang sangat banyak, yang jelas. Sampai Rasulullah mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fi hadza syahri minal khairati latamanau ayyakuna ramadhanu sannatakullaha." Seandainya manusia itu tahu kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan, maka dia akan berangan-angan, berharap mudah-mudahan 1 tahun itu Ramadan semuanya. Seandainya manusia itu tahu kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan, maka dia akan berharap seandainya 1 tahun itu seluruhnya adalah Ramadan. Berarti kalau ada yang mengeluh, sebentar lagi Ramadan, alias tidak makan enak, alias lapar, alias taraweh, berarti dia tidak nyanda ilmunya. Maka di sini
semua kebaikan-kebaikan Ramadan dihubungkan dengan ya'lamu, berilmu. Seandainya orang itu berilmu, mengetahui tentang kebaikan-kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan, maka dia akan berharap semoga 1 tahun itu Ramadan semuanya. Berarti ini kesempatan langka. Berarti ini membutuhkan ilmu. Sebab orang nggak punya ilmu nanti menganggapnya Ramadan cuma memberatkan, membuat dia lapar dan haus seharian, membuat dia capek karena harus ikut tarawih. Akhirnya banyak orang menyikapi Ramadan itu ya nggak maksimal, nggak antusias. Ya, kenali itu, beda pahala, beda tempat, beda pahala, beda cara, beda pahala untuk amal yang sama. Nah, salah satu strategi untuk menghabiskan umur kita ini dengan takwa adalah fokus pada kebaikan hari ini. Mama dofata wal mu'amalu ghaibun walaka asa'atu lati antafiha. Apa yang sudah terjadi sudah lewat. Mau gulung-gulung, mau nangis-nangis darah, itu tidak akan merubah fakta. Jadi kalau Anda dulu waktu masih muda, misalnya pergi ke masjid, ternyata ngambil sandal yang bagus karena Anda berprinsip tinggalkan yang jelek-jelek, ambil yang bagus-bagus. Ya. Atau Anda mungkin dulu waktu muda sempat nakal, base campnya di masjid tapi kegiatannya Pak, nyolong buah-buahan. Itu di kampung saya dulu begitu Pak. Saya waktu masih SD itu kakak-kakak saya SMP SMA itu suka nyolong buah-buahan, kemudian nanti makannya tuh lotisannya tuh di masjid. Atau mungkin waktu muda Anda bahkan tidak sholat, pernah mabuk, Anda mungkin sudah pacaran kebablasan. Kita nggak tahu, yang jelas kalau itu sudah pernah Anda lakukan, itu sudah terjadi. Mau gulung-gulung, mau nangis darah, itu tetap sudah tertulis. Anda hanya berharap dengan taubat, mudah-mudahan Allah menghapus dan mengampuni. Tapi itu sudah terjadi, tidak bisa dirubah. Wal mu'amalu ghaibun, dan yang diangan-angankan besok itu ghaib, masih ghaib. Walaka asatu lati antafiha, yang kamu miliki adalah hari di mana sekarang kamu berada. Jadi hari ini tuh nyata. Kemarin itu sudah tiada, besok belum tentu ada. Yang sekarang nyata. Berarti nanti dalam proses kita mendekatkan menghabiskan umur sampai nanti kita bertemu dengan Allah adalah fokus pada hari ini. Lakukan amalan-amalan hari ini sebaik mungkin. Dulu Rasulullah itu pernah mau ngimami sholat. Kemudian sebelum mengimami beliau menghadap ke belakang kepada jamaah. Kemudian Rasul bersabda, "Shollu sholat al-muwaddi." Sholatlah seolah-olah ini sholat terakhirmu. Berarti memasukkan kata-kata jangan-jangan ini kesempatan terakhir itu akan memperbaiki ibadah kita. Sekarang kalau Ramadan, jangan-jangan ini Ramadan terakhir. Jangan-jangan. Kita nggak tahu loh. Apa tahun depan, kalau tahun depan Ramadannya masih, saya masih sangat yakin bahwa kiamat tidak akan datang dalam 1-10 tahun ini. Karena nanti khilafah ala Najib akan tetap berdiri, Imam Mahdi akan datang. Setelah itu umat Islam akan berjaya dalam beberapa tahun. Setelah itu nanti akan muncul seburuk-buruk manusia yang berzina di jalan-jalan. Itu masih lama. Jadi urut-urutan kiamat itu nanti Imam Mahdi akan datang, perang dengan Dajjal, kemudian umat Islam berkuasa, khilafah al-nubuwah. Setelah itu berlalu berapa tahun dalam keadaan sentosa aman, kemudian ya Allah akan meniupkan angin, di mana ketika orang masih punya iman dia akan mati, maka tersisalah manusia waktu itu adalah manusia seburuk-buruk makhluk. Mereka berjalan-jalan berzina di pinggir jalan. Orang yang paling baik pada itu adalah mengatakan, "Mbok zinanya jangan di jalan." Cuma itu toh. Jadi masih lama itu. Jadi tahun depannya lagi, saya yakin masih ada Ramadan. Cuma persoalannya Ramadannya ada, Andanya ada atau tidak, itulah persoalannya. Nek mau nakut-nakutin gampang kok. Coba panitia nanti semua yang hadir ini ditulis namanya, absen. Terus tahun depan pas mau jalan kajian Ramadan dicek, ada yang sudah menghilang dari peredaran di muka bumi atau tidak. Yakin entah 1-2 ada. Yakin. Dan siapa itu yang berakhir di tahun depan itu? Kita nggak pernah tahu.
Maka Rasul mengatakan solu sholatal muwadi. Sholatlah seolah ini sholatmu terakhir. Jadi menghadirkan perasaan jangan-jangan yang terakhir itu penting. Kalau nggak penting Nabi nggak akan mengatakan seperti itu. Maka nanti sholat duhur nanti Anda sholat seolah-olah sholat duhur terakhir. Insya Allah khusyuk. Nanti ketika asar ternyata masih hidup, Anda bersyukur masih diberi kesempatan memperbaiki sholat Anda. Karena semakin bertambah usia, semakin bertambah ilmu, semakin bertambah pengalaman, sholat Anda juga akan semakin berkualitas. Nek dulu sholat kesusu segera ada acara olahraga, sekarang ngapain sudah tua, biarlah nanti kalau sempat olahraga ya olahraga, kalau enggak ya enggak, yang penting sholatnya khusyuk. Anda tambah khusyuk sekarang, semakin menua. Dulu kalau dikir cepet-cepet langsung ada kegiatan yang lain, ternyata mau jajan bakso, sekarang ya udahlah dikirnya yang panjang. Bertambah usia, bertambah matang. Jadi nanti begitu asar masih hidup, alhamdulillah ya Allah masih diberi kesempatan untuk melakukan sholat asar. Kemudian Anda lakukan sholat asar seolah-olah sholat terakhir Anda. Nanti maghrib ternyata masih hidup lagi, lakukan maghrib sebagai sholat yang terakhir Anda. Nggak mungkin Anda sudah khusyuk di sholat duhur, kemudian begitu asar datang, ya Allah tiba ijak urip tekan ngasar, tiba sholat duhur mau tak khusyuk-khusyuk kira mungkin. Sing muni ngono mesti bukiti. Nah sekarang tinggal kita aplikasikan ini pada bentuk-bentuk hubungan komunikasi suami istri. Nanti kalau istri bikin teh, itu teh yang paling enak. Suami kadang-kadang minum sendiri, sekarang didampingi di sampingnya. Kan suaminya bingung, ngopo dek nyang kene ngancanin jenengan. Loh biasanya aku ditinggal lunga, mboten napa-napa. Lah ngopo kok ngancani aku ngombe teh? Nggih sapa ngerti niki teh terakhir kula. Yakin niku ora iso turu dheweke. Padahal yang namanya umur itu tidak akan maju, tidak akan mundur 1 detik pun. Tapi karena kita menolak kematian sehingga apa? Ini menakutkan. Besok bapak-bapak berangkat ke kantor. Panggil istri, dek saya mau berangkat ke kantor. Biasanya, dek berangkat ke kantor, ya mas, assalamualaikum, waalaikumsalam. Biasanya begitu. Sekarang tidak, dek kesini, ngopo mas? Aku mau berangkat kantor. Ya kan biasanya juga berangkat ke kantor. Enggak, kesini dulu. Terus Anda cium kening istri, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Enggak apa-apa, istri Anda sendiri kok. Yang nyindir Anda kan iri tanda tak mampu. Iri bilang bos gitu loh. Anda mau dibegitukan suami, tapi karena suami Anda enggak begitu Anda cemburu. Enggak apa-apa, istri Anda sendiri kok. Cium pipi kanan, cium pipi kiri, cium keningnya, kemudian istri nyium tangannya. Kan istri jadi heran loh, mas biasanya gur mangkat muni assalamualaikum tok ngopo tak cium-ciuman barang. Sopo ngerti ini ciumanku terakhir. Anda berangkat ke ke kantor, istri Anda jadi nggak tenang hidupnya karena wong Jawa ki ngopo ki pertondo apa ki firasat apa. Oh, ngajine ora sunah mulane judulnya firasat gitu loh. Enggak, hidup itu nggak akan maju, nggak akan mundur, selesai. Mati itu la yataqaddam wa yata'akhir, tidak akan dimajukan, tidak akan dimundurkan. Orang bunuh diri udah gantung ya, kalau belum jatahnya mati malah ceklek hubungannya akhirnya ya tetap urip, wis patah tulang ras itu mati isin tenan gitu loh. Gitu. Tapi ketika kita misalnya maaf istri yang ditinggal suaminya, dek mau berangkat, ya menunggu karena merasa engkau masih ketemu. Coba terdengar berita suaminya kecelakaan dek getun, ngerti yang ngono aku mau ya tak mesem-mesem kayak meskipun apa, ngerti nek mati ngene. Sing ngerti ya sapa Markona, mulane angel men. Jenenge tibake dikandani angel gitu ya. Ya Allah sama. Jadi sekarang kita tinggal menggabungkan materi saya dengan materi ustadz-ustadz yang lain. Bagaimana nanti Ramadan ini datang? Ini kesempatan terakhir. Harus kita munculkan perasaan seperti itu. Ini itu tidak akan mempengaruhi umur Anda. Umur Anda tetap akan datang pada waktunya. Tetapi akan membuat kita lebih bersemangat mengisi kesempatan-kesempatan yang ada karena kita takut jangan-jangan peluangnya tidak datang lagi. Maka 4 potensi yang paling besar di dalam Ramadan itu kalau menurut saya ada 4. 1 adalah dosa-dosa kita akan diampuni. Ya, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukafiratum ma baina. Ya, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukafiratun ma bainahunna majtunibatil kabair.
Sholat 5 waktu, Jumat kepada Jumat berikutnya, kemudian Ramadan kepada Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa-dosa selama diantaranya selama dosa-dosa besar dijauhi. Jadi kalau nanti kita ini duhur sampai asar, kita berbuat dosa, pas asar kita bertobat kepada Allah, maka dosanya akan diampuni. Habis asar kita berbuat dosa, maghrib nanti kita minta ampun kepada Allah, diampuni. Maka sholat itu seperti orang yang mandi dalam satu hari 1 kali 5 kali. Apa mungkin orang sehari mandi 5 kali masih kotor? Mungkinnya kalau dia mandi bebek gitu loh. Kalau mandinya benar mesti enggak. Insya Allah bersih. Antara Jumat ke Jumat berikutnya, antara Ramadan ke Ramadan berikutnya itu menghapuskan dosa-dosa selama dosa-dosa besar dijauhi. Berarti nanti ketika kita masuk ke Ramadan yang merasa dosanya masih banyak, inilah saatnya banyak berdoa kepada Allah, mohon ampun agar diampuni. Yang kedua, potensinya adalah pahalanya dilipatkan. Ya, kullu amalin ibni Adam yudha'afu al-hasanatu bi asri amsalihha ila sabimi'ati dhifin masyaallah. Semua amal manusia itu akan dilipatkan kebaikannya 10 sampai 100 kali lipat, 700 kali lipat kebaikan sesuai dengan kehendak Allah. Ila saum fa inauli wa ana ajzibihi. Kecuali bulan puasa, karena sesungguhnya akulah yang akan membalas kebaikannya itu. Artinya pas bulan Ramadan itu amalnya bisa sama dengan amal-amal di bulan-bulan yang lain, tetapi nilainya berlipat ganda dan tidak ada ukurannya, terserah Allah. Tapi minimal lebih dari 701 kali. Karena itu 10 sampai 700 itu biasa. Di luar Ramadan kalau orang berbuat amal soleh itu paling dilipatkan Allah antara 10 sampai 700. Kecuali bulan Ramadan berarti saum itu nanti akan lebih daripada 701. Jadi bagi orang-orang yang merasa amal solehnya belum banyak, yang sekarang aktif pengajian sudah pensiun atau di atas 50 tahun baru kenal agama, berarti Ramadan adalah saat yang tepat bagi Anda, karena perbuatan baik Anda akan dilipatkan berkali-kali lipat. Terserah Allah. Yang ketiga, potensi Ramadan adalah dikabulkannya doa-doa. Lisoimi inda iftarihi da'watun mustajabatun. Bagi orang yang berpuasa, ketika menjelang iftar, menjelang buka, dakwatun mustajabatun, memiliki doa yang tidak akan ditolak, doa yang mustajab. Jadi bagi Anda yang banyak cita-cita hidup belum tercapai, ini saatnya Anda banyak berdoa kepada Allah, karena doanya orang yang berpuasa dikabulkan. Karena itu Abdullah bin Amru jika menjelang puasa dia kumpulkan anggota keluarganya, anak dan istrinya, kemudian dia doakan mereka semuanya. Jadi bagi yang merasa amalannya belum banyak, ini saatnya melipat gandakan pahala. Bagi yang merasa dosanya udah banyak, ini saatnya memohon ampunan kepada Allah. Bagi yang merasa banyak keinginan belum terwujud, sekaranglah banyak saatnya Anda berdoa agar dikabulkan. Nah, yang keempat potensinya puasa adalah membiasakan kebaikan. Wasiyamu madrasun tarbiyawiyatun aliyatul ahdathi wa wasilatun ruhiyah. Puasa adalah sekolah pendidikan yang nilainya tinggi, di mana menjadi sarana secara psikologis atau secara rohani untuk mengantarkan manusia menuju kebaikan. Jadi yang tidak biasa sholat duha, nanti hari pertama Ramadan paksa sholat duha, ulangi sampai 30 kali selama Ramadan. Setelah Ramadan lewat, Anda berkomitmen membiasakan, insya Allah dimudahkan Allah. Yang nggak biasa setiap hari baca Quran, Ramadan Anda tetapkan, saya baca Quran 1 hari setengah juz, monggo, 1 juz monggo. Tapi dibiasakan itu setiap hari, terus nanti selesai Ramadan Anda bertekad untuk membiasakan itu, tinggal melanjutkan. Ada orang yang berhasil. Jadi yang nggak biasa sholat tahajud, akhirnya dia tahajud selama Ramadan. Begitu Ramadan selesai, dia paksa untuk tahajud dan sekarang jadi kebiasaan dia. Saya kenal orangnya.
Ada yang tidak puas, yang tidak puas, yang biasanya tidak sholat duha, ada yang tidak biasa baca Quran. Itu nanti selama Ramadan paksa melakukan itu berarti 30 hari. Nah setelah Ramadan tinggal dilanjutkan. Insya Allah kalau niatnya ikhlas tulus, Allah akan memberikan kekuatan. Kenapa? Karena Ramadan itu adalah suasananya kondusif untuk melakukan amal-amal soleh. Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nari wa sufidatis sayatin. Ketika Ramadan itu datang, maka pintu-pintu jannah dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Itu terserah maknanya, nanti para ustadz bisa menjelaskan lebih rinci, tapi intinya adalah berarti menjadi orang baik itu lebih mudah. Yang enggak biasa sholat berjamaah ke masjid, tiba-tiba nanti Ramadan 1 hari pertama itu nggak malu karena sesama orang yang jarang ke masjid datang bareng-bareng. Teruskan itu selama Ramadan, begitu Ramadan selesai teruskan. Wong Anda selama 1 bulan sudah dikenali oleh takmir kok, tinggal lanjutkan aja. Jadi lebih mudah begitu. Nah ini adalah potensi-potensi kebaikan yang ada di dalam Ramadan. Dilipat gandakannya pahala, diampuninya dosa-dosa, dikabulkannya doa-doa, dan dibiasakannya kebaikan selama 1 bulan. Manfaatkan itu sebaik mungkin dengan satu prinsip. Jangan-jangan ini terakhir, Ramadan yang terakhir. Jangan-jangan tahun depan saya tidak ada menemukan Ramadan. Ramadannya masih ada insya Allah tahun depan. Tapi kita nggak ngerti. Ya, apalagi COVID ini kan membuat kita harus sadar bahwa teman-teman yang mendahului kita tidak harus karena lebih tua. Ada beberapa teman saya yang lebih muda dari saya, seusia saya kemarin juga kena COVID dan akhirnya meninggal dunia. Artinya bahwa Islam memberikan informasi bahwa kapan matinya manusia itu tidak diketahui, itu justru memberikan kesempatan untuk melakukan amal soleh yang terstruktur. Jangan menunggu besok kalau tua, ya kalau sampai tua, nunggu besok kalau libur, ya sampai libur gitu loh. Maka tadi saya katakan melakukan amal soleh itu adalah hari ini lakukan yang terbaik. Besok kalau masih hidup berarti terbaiknya ditambah dengan pengalaman, ditambah dengan ilmu baru. Insya Allah akan lebih baik lagi. Tapi jangan pernah meremehkan kesempatan berbuat baik, karena sekali kita tidak baik jangan-jangan pas itu kematian datang. Jadi malah jadi su'ul khotimah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini ya saatnya kita melakukan introspeksi diri menjelang Ramadan, terutama untuk makna fatazawadu fa inna khairaz taqwa, carilah bekal dan sebaik bekal takwa. Caranya dengan menghadapi semua situasi dengan amalan terbaik. Maknanya Anda harus punya ilmu, Anda harus membuat peringkat, dan Anda harus memilih yang paling sesuai dengan situasinya untuk mendapatkan amal-amal berkualitas takwa yang terbaik. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, lebih kurangnya saya minta dimaafkan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimahullah, itu tadi penyampaian tausiah oleh Al-Ustaz Riyasmo, dan insyaallah ilmu seputar takbir Ramadan tadi sekaligus motivasi untuk kita semua akan sangat bermanfaat dan menjadi penuntut kita untuk kita masuk di bulan Ramadan insyaallah. Selanjutnya, kami berikan kesempatan untuk teman-teman semua untuk menanyakan sesuatu yang barangkali dirasa belum jelas. Nah, mumpung ada kesempatan, mumpung ada beliau, kami berikan kesempatan untuk menanyakan kesempatan dari Bapak Ibu. Boleh bertanya dengan Bapak atau bertemu keluarga di bulan Ramadan. Ada mungkin dari Bapak, biasanya Bapak itu sayang terus, sudah paham. Ada? Saya katakan dari itu ada mungkin. Para ulama yang ingin bertanya boleh menggunakan carian kertas kami. Yang mau langsung juga
Perwakilan ibu mungkin ada yang akan menjelaskan kertas dan berisi pertanyaan. Sudah paham semua belum? Ada yang terang. Ini kayaknya tidak ada yang lain juga. Ya kalau ada itu ya cukup dan sudah paham. Sekali lagi kami menyatakan beberapa hal terkait bagaimana cara mengolah, memproses kehidupan berumah tangga, terutama dari hal-hal yang sifatnya sensitif. Ya, ketika kami berumah apa saja yang perlu kita lakukan? Karena ada yang mempertanyakan, ini jadi pertanyaan sensitif. Ada? Ibu-ibu belum ada? Itu ada. Ada. Bentuknya yang atas? Oh iya. Ini saya bentuk. Saya bacakan satu. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya ya. Amalan apa yang paling bagus untuk wanita yang sedang haid di bulan Ramadan? Supaya suaminya juga tidak salah paham betul, jadi terutama mungkin kaitannya juga kepada suaminya yang nggak ngerti nanti tahu istrinya sedang ada udur, suaminya masih maksa, apalagi di bulan Ramadan yang berbeda. Bagaimana menurut Ustaz? Mari kita saksikan. Iya. Sebelum saya menjawab, nanti kalau acara-acara kita selanjutnya untuk yang bertanya, sebaiknya memang dari awal kajian panitia sudah menyiapkan kertas sehingga pertanyaan itu bisa ditulis sepanjang kajian. Nanti begitu selesai langsung dikumpulkan baru kita jawab. Karena kalau setelah selesai kajian kita baru mungkin ada pertanyaan, mau kertas itu agak nyerepek ya bahasanya. Jadi kenapa? Karena selain kita butuh ketenangan untuk mengajukan pertanyaan mana yang harus kita tanyakan, termasuk pilihan kata-kata. Karena masalah rumah tangga itu kalau ditanyakan kalimatnya tidak hati-hati itu malah cenderung membongkar aib, baik aib sendiri maupun aib orang lain. Jadi agar kita punya kesempatan cukup untuk memilih kata-kata yang netral, yang tidak menyinggung siapapun, karena khawatir misalnya dia ngomong, Ustaz saya punya teman saya itu begini-begini, ternyata temannya juga ikut pengajian, jadi kan jadi ngerti, ngapain kamu menanya-nanyakan saya aja nggak bertanya, kan gitu ya. Gitu. Misalnya begitu. Selain itu juga karena tema keluarga ini kan sebenarnya pembahasan kita dalam rangka mengurutkan logika berpikir berkeluarga, tetapi pertanyakan apapun yang tidak berhubungan tema kan tetap saja selama masih hubungan dengan keluarga, kan begitu. Jadi artinya tidak harus ketika temanya A pertanyaan harus tentang A, enggak harus. Ya pertanyaannya apa yang memang kita ingin mendapatkan penjelasan dalam masalah itu. Karena itu sebaiknya nanti kalau pas kajian saya kertas itu sudah disediakan di awal kajian sehingga yang menanyakan itu sudah bisa menyusun kalimat-kalimatnya jauh-jauh waktu sebelum sesi tanya jawab dimulai, karena pertimbangan itu tadi butuh keterampilan menyusun kata-kata dan temanya, pertanyaan tidak harus sesuai dengan tema, kan begitu. Oke, apa amalan yang paling baik untuk dilakukan perempuan di dalam bulan Ramadan? Jadi gini, amalan yang paling baik itu tidak ada yang baku, tidak ada yang baku, kecuali tauhid itu baku. Dalam semua situasi harus tauhid, karena kalau mengandung kemusyrikan itu tidak bernilai di sisi Allah. Makanya amalan yang paling baik itu kalau istilahnya Ibnu Qayyim dengan kalimat afdholul ibadah atau ibadah yang paling utama itu adalah muqtadol hal, sesuai dengan situasi dan kondisi. Tadi saya bilang membaca Quran itu baik, tapi ketika suami menginginkan pelayan di atas tempat tidur, lebih baik melayani suami, baca Qurannya di cancel. Nanti kalau suami pas nggak di rumah baru baca Quran. Puasa itu baik,
Tapi ketika puasa sunnah bukan wajib dan suami sedang ada di rumah, itu seorang perempuan minta izin sama suaminya. Karena bisa jadi ketika suami di rumah pada saat hari puasa, Senin atau Kamis, nanti dia akan ngajak bersenang-senang istri. Dan itu kalau istri dalam keadaan puasa, bau mulutnya mengganggu dan dia mungkin juga tidak bisa mendampingi full. Misalnya ketika suami itu sarapan atau makan siang tetap akan sendirikan, istrinya yang puasa nggak bisa menikmati makanan itu. Lah nanti kalau suaminya pas nggak di rumah mau puasa monggo, misalnya begitu loh. Jadi amalan-amalan soleh itu kalau waktunya memang sesuai jadi baik, kalau tidak jadi tidak baik. Zikir panjang-panjang itu baik kalau Anda pengangguran atau kalau Anda pensiunan. Tapi ketika Anda zikir tiba-tiba dijawil sama anak, bah ada tamu, zikir Anda hentikan, Anda melayani tamu karena memuliakan tamu juga berpahala. Nggak tahu kalau itu cara Anda menghindari penagih hutang, paling gue nagih hutang ngomongnya bapak zikir gitu loh. Tiba-tiba 2 jam nanti tamunya jengkel nanti tinggal pulang. Cara menghindari penghutang apa yang nagih hutang adalah banyak-banyak zikir, itu jadi nggak baik. Karena yang paling baik ya menghadapi orang itu mengatakan saya akan bayar hari ini atau saya belum bisa bayar karena begini, saya minta dihadapi bukan ditinggal pergi. Maka dalam hal ini kemampuan untuk mencari amal-amal itu nanti disesuaikan dengan tuntutan waktu dan keadaan. Sedangkan pilihan-pilihan amal bagi orang yang di bulan puasa banyak. Kalau bagi ibu-ibu yang sedang haid ya yang tidak berhubungan dengan haid berarti misalnya memberi iftar. Jadi kalau nanti kita memberikan makan kepada orang yang puasa kan pahalanya seperti berpuasa. Lah Anda nanti mungkin masak, justru karena Anda haid berarti tidak puasa kan ngicipinya bumbunya nggak pakai kira-kira tapi betul-betul nyata, rasanya enak gitu loh. Karena kalau ibu-ibu yang sedang puasa mungkin memasukkan bumbu kan berdasarkan perkiraan. Tapi kalau dia tidak puasa kan yakin dong dicipi. Nah nanti dikasihkan ke masjid, ada masjid-masjid yang melakukan iftar, Anda bantu di situ misalnya, sedekah, ya. Kemudian datang ke majelis-majelis taklim, kemudian membersamai keluarga, misalnya ngajak anak untuk belajar agama, nonton video-video tentang agama seperti ini misalnya, terus kemudian menemani anak belajar tentang agama, main dan macam-macam, membersamai keluarga itu juga amal-amal yang soleh, ya. Terus kemudian nanti adalah amalan-amalan yang sekali lagi tidak berhubungan dengan posisi Anda sebagai orang yang sedang haid. Banyak sekali, ya. Anda masalahnya tidak puasa, terus kemudian suami di rumah capek, Anda mijitin suami, Anda ngerokin suami, itu bernilai amal soleh. Anda datang ke tempat tetangga yang sedang sakit, Anda ngasih motivasi agar dia sabar dalam sakitnya, itu juga amal soleh. Anda keluarkan kotak infak, kemudian Anda berikan infak Anda kepada orang-orang yang membutuhkan, bersedekah, itu juga baik. Atau Anda malah memberikan iftar, makanan yang sudah jadi tinggal makan kepada masjid-masjid atau kepada orang. Saya pernah menemukan itu menarik apa? Di depan rumah. Di depan rumah ada meja, ada minuman yang di plastik, kemudian ada makanan tulis silakan ambil, gitu aja. Untuk membuat orang tidak malu ya Anda masuk ke rumah gitu loh. Nek sing nakal yang jikok kabeh gitu ya. Tapi nek yang baik ya jangan jikok cuma 1 atau 2. Ternyata amal soleh semudah itu sebenarnya. Jadi tadi Anda belajar nanti nanya sama ustadz-ustadz yang lain kira-kira kebaikan-kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan apa saja. Daftarnya Anda miliki. Terus kemudian baru Anda pilah-pilah mana yang Anda mampu. Nah kalau Anda ternyata sedang haid berarti pilih amalan yang tidak berhubungan dengan posisi Anda yang sedang haid. Semudah itu. Nah kalau nanti berbarengan Anda pakai skala prioritas itu tadi gitu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah sudah jelas untuk yang pertama. Pertanyaan kedua dan ketiga bisa maksudnya pilihnya kita nasihat agar menjadi wanita yang solehah. Wanita yang soleha itu dalam Al-Quran disebutkan 2 ciri utamanya, fassolihatu qonitatun hafidhatun lil ghaib. Wanita yang soleha itu adalah yang taat kepada Allah dan kepada suaminya. Kalau dia belum menikah berarti taat kepada Allah dan kepada ayahnya. Hafidhatun lil ghaib, yang menjaga kehormatan diri.
Jadi merubah diri kita menjadi wanita yang soleh adalah menyiapkan diri untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Ayah kalau belum punya suami dan suami kalau memang sudah menikah. Selama mereka tidak mengajak maksiat kepada Allah. Ini kalimat sederhana. Taatlah kepada suami atau kepada ayahmu sebagai bentuk taatmu kepada Allah, itu sederhana. Tapi bagi perempuan itu tidak sederhana. Kenapa? Karena perempuan makhluk yang perasaannya tinggi. Logikanya mengatakan ini perintah suami atau perintah ayah saya harus mentaati. Tapi ketika hatinya sedang tidak nyaman, itu jadi berat dijalani. Misalnya, ada seorang istri yang menunggu suaminya pulang, ternyata tidak segera pulang. Biasanya Isya sudah sampai di rumah, langsung makan malam, terus bincang-bincang. Ini sudah disiapkan lauk pauk makan, ternyata suaminya belum datang sampai Isya. Ketika telepon handphonenya dihubungi ternyata nggak nyambung, SMS nggak terkirim, pending. Ditunggu sampai jam 9 belum pulang, dihubungi nggak bisa. Piye iki? Akhirnya apa? Ditunggu, jam 10 belum datang juga. Akhirnya si perempuan ini tidur ayam, belum nyenyak, suaminya bangun. Orang badan tidur ayam dibangunkan itu kan berat. Sudah begitu suaminya ngomong, "Dek, aku capek banget. Tadi ada acara dengan bos tapi lupa. Bosnya nggak ngasih makan malam, jadi aku belum makan malam. Tolong siapkan makan malam ya." Terus tadi itu diajak meeting di tempat yang AC-nya banyak, sehingga aku kedinginan. Habis itu aku dikerokin ya Dek, misalnya gitu loh. Terus jangan lupa ya Dek dibikinkan teh jahe ya. Itu kan tidak maksiat semuanya, tapi setelah menunggu sampai jam 10 nggak ada kabar, itu jadi berat bagi perempuan gitu loh. Logikanya gampang, manuto. Itu perintah suami tidak bermaksiat kepada Allah. Bagi laki-laki sesederhana, bagi perempuan ternyata tidak. Ya mbok mau nek ora mulai kayak telat mbok ngandani lho ya. Aku telat, ora sempat nyangkon ora nang sinyal. Itu akhirnya bawaannya kan marah dulu. Nah karena ketika marah itu ketika dia nyiapkan makan, ketika dia ngeroi, dia bikinkan teh sambil cemberut. Hanya sedikit yang tidak cemberut. Hatta yang sudah ikut ngaji yang pakai cadar-cadar ini ngono ku ya sok-sok merengut barang. Enggak semudah itu Ferguson gitu loh. Jadi enggak mudah meskipun teorinya taatilah suamimu selama tidak maksiat. Justru karena perempuan itu makhluk yang berperasaan, kalau perasaannya sedang tidak nyaman, perintah suami dan ayah yang tidak maksiat pun menjadi berat dijalani. Disitulah persoalannya. Jadi kalau Al-Quran mengatakan perempuan soleh adalah perempuan yang taat kepada Allah, turunannya kepada suami atau kepada ayah. Yang kedua yang menjaga kehormatan diri. Sudah selesai, sesederhana itu jadi perempuan soleh. Ya, jadi kalau jadi suami baik, ya tadi arijalu qomnalan nisa itu bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi laki-laki yang baik itu standarnya dua, satu mendidik keluarga, dua memberikan nafkah. Perempuan yang baik itu dalam Al-Quran surat Al-Nisa 34 itu adalah satu mentaati Allah dan suaminya, yang kedua menjaga kehormatan diri. Gitu. Nanti kita bahas lagi pas bahas tentang itu secara khusus. Ya, saya. Baik, Assalamualaikum. Karena pertanyaan sudah selesai, kami perbolehkan Ustaz untuk memulaikan. Nanti akan ada kelas setelah ini dulu, Bapak. Jadi jangan berhenti dulu. Jadi begini, sebenarnya saya tidak biasa ya mengisi materi tapi diinterupsi oleh keadaan gitu loh. Saat ini menjelang Ramadan, materi tentang Ramadan ya. Ustadz lain sudah bahas itu semua. Di situ aja sudah ada itu. Al-Mahabbah di bulan Ramadan, ya, kekuatan iman ketika datangnya Ramadan. Jadi saya itu nggak terbiasa pas Ramadan bahas Ramadan, pas awal bahas awal, nggak biasa. Itu ustadz lain. Saya materi keluarga itu punya kurikulum sendiri gitu loh. Dan itu menguatkan pemahaman kita tentang berkeluarga, ya. Kita belum komunikasi suami istri belum dibahas. Tahu-tahu membahas tentang Ramadan. Lah nek komunikasi jalan ya Ramadan tetap sholat tarawih bareng kok gitu loh. Jadi untuk bisa Ramadannya bareng itu butuh kedekatan antar suami istri, butuh komunikasi yang sehat. Lah nek komunikasinya aja belum sehat tiba-tiba Ramadan manfaat dengan baik. Yakin aja nanti suami istri itu pada mangkat ke masjid itu mangkatnya bareng gitu loh. Nah, maka saya beberapa kali menolak ketika membahas masalah
keluarga, tapi dikaitkan dengan momentum tertentu. Karena kalau orang pemahaman tentang keluarganya sudah cukup utuh, biasanya dia sudah paham dengan baik apa yang harus dia lakukan pada momentum-momentum itu gitu. Walau alam bisawab, intinya adalah kita harus terus menuntut ilmu agar referensi-referensi yang kita miliki banyak dan agar kita mampu menyusun prioritas dan memilih amal yang paling sesuai dengan situasi, karena itu adalah cara mempersembahkan takwa yang paling baik. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya saya minta dimaafkan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun tadi Ustaz menunjukkan seperti itu, sebenarnya isi ceramah beliau yang tadi semua gitu. Ya, walaupun mungkin sedikit terpaksa karena berdasarkan kesalahan. Baik, ada door prize di sini Bapak Ibu yang ngomong. Saya mau tanya, yang paling sepuh dari bapak-bapak ada kira-kira umur 70-an tahun? Ada? Yang umur usianya 70 tahunan ke atas ada? Tidak ada? Yang 60-an tahun Pak? Ada? Yang paling sepuh ada? Tidak ada? Yang 50-an tahun? Ini masih muda-muda semua. Oh ya itu ya. Saya serahkan satu dompet, panitia mau panitia. Ya, untuk bapak yang berbaju biru, karena dia adalah termasuk yang paling sepuh. Ya, seperti yang mengatakan, semoga panjenengan dikuatkan oleh Allah. Umur rentang 60 sampai 70-an. 60 sampai 70 Bapak. 50-an. Yang 60-an enggak ada. Enggak ada. Berarti ya kita turunkan lagi 50. Ada. Ada ya. Alhamdulillah ada yang berada. Baik, dari mana begitu yang umurnya 70-an tahun ada? Angkat tangan boleh? Ada? Yang umurnya 60-an tahun? Ada? Angkat tangan aja boleh? Gak ada yang 60-an tahun? Jujur aja gak apa-apa, gak akan dibully kok ibu-ibu. Umur 60 tahun itu insya Allah berkah dan akan menjadi kesempatan emas untuk tobat kepada Allah. Tidak ada gitu? Ada, alhamdulillah. Ustaz, itu perwakilan. Ya, nanti akan diantarkan bersama masjid. Ya, diserahkan kepada ibu yang berjilbab hitam itu. Baik, dari bapak dan ibu yang hadir ke sini membawa 4 anggota. Ada? Membawa 4 anggota ke atas. Ada? Ada enggak? Bapak-bapak mungkin ibu yang membawa anak, membawa dirinya, istri atau suaminya, dan minimal 2 anak. Ada? Tidak ada? Tidak ada. 4, ya, betul Pak. Ya, dapat 1 lagi yang betul. Baik. 2 orang yang mengisi absensi pertama. Siapa ini yang berjilbab coklat muda? Ya, keren. Ya. Ada lagi yang merasa mengisi absensi pertama urutan kedua atau ketiga? Ada lagi yang duluan? Udah, Pak Kodir. Siapa? Oh itu ada di belakang. Ustaz Molis. Oh Ustaz Molis masih ya. Sudah habis? Sudah, oke. Itu dia progresnya sudah habis karena 5 prize kita kali ini. Dan semua rangkaian cara sudah kita lalui bersama.
doakan acara seperti ini akan terus dilaksanakan. Akhir doana, wassalamualaikum